Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Senang banget saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman di hari ini. Selamat beribadah tentunya. Dan buat teman-teman yang kebetulan mungkin bukan Kristen, menyaksikan kesaksian saya, salam toleransi ya. Dan saya berdoa Roh Kudus menjamah hati kita semuanya. Semoga kesaksian saya di malam hari ini boleh menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarnya. Tapi jika ada yang tidak berkenan, mohon maaf jika apa yang saya saksikan ada yang tidak enak di hati siapapun yang mendengarnya. Dan inilah kesaksian saya di malam hari ini. Pada suatu kali, ya, saya tidak bisa mendetailkan kisah hidup saya dari kecil sampai besar, sampai dewasa. Karena waktu TikTok cuma 10 menit. Tapi teman-teman, jika teman-teman pengen tahu bagaimana kisah hidup saya semasa kecil sampai saya mengenal Tuhan Yesus dan bagaimana kehidupan saya selanjutnya, bisa mampir di YouTube channel saya, di video saya yang pertama kali yang berjudul Aku Menantang Tuhan Dalam Getirnya Kehidupanku. Oke? Nah, tetapi pada kali ini saya ingin menyaksikan di sebuah peristiwa beberapa tahun yang lalu. Saya terpaksa memiliki hutang pinjol sampai 70 jutaan. Pada waktu itu mengapa saya terpaksa gali lubang dan tutup lubang pinjol? Karena saya ini memiliki seorang saudari yang dimana dia sakit dan bahkan bahkan dokter ngevonis dia itu akan meninggal dunia. Perlu diketahui, saya adalah seorang Kristen sendiri. Jadi orang tua dan saudara-saudari saya semua belum menjadi Kristen. Tetapi bagaimanapun, saya tetap mengasihi mereka. Dan saya tidak tega karena pada waktu itu meskipun saya single parent dan harus menghidupi anak-anak saya seorang diri, saudari saya ini juga memiliki anak dan dia tidak mampu untuk membiayai. Sebenarnya saya juga tidak mampu. Akhirnya saya utang untuk mengcover semua biaya rumah sakit, kehidupannya dan juga anaknya. Nah, setelah itu sampai saya benar-benar gak mampu lagi membayar. Saya stres, saya depresi. Tapi saya minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan tuh menolong hidup saya. Ya. Yang ingin saya saksikan di sini, di bagian ini, bukan tentang bagaimana Tuhan melepaskan saya dari jerat hutang piutang ini, tetapi tentang bagaimana Tuhan mendidik saya untuk tetap memegang kebenaran sekalipun saya ada di dalam ujung hidup atau mati. Jadi saya kan punya anak-anak yang harus saya hidupi, sekolahnya juga, terus saya punya utang yang saya juga gak bisa bayar, dikejar terus, diteror terus sama debt collector. Nah, kalau misalkan saya nggak punya jalan keluar, ya mungkin saya merasa bahwa ya udah gimana lagi gitu ya. Ketika debt collector ini mengejar sampai saya ketakutan, saya diancam, dicaci maki. Kemudian saya melihat anak saya juga gak bisa makan karena saya udah gak punya uang lagi, gaji saya gak cukup. Dan saya berdoa sama Tuhan, belum ada jawaban. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun gak ada jawaban. Ya. Yang dimana saya ini dulunya memiliki kehidupan yang kelam. Saya memiliki kehidupan seks bebas. Bahkan saya juga pernah lesbi. Juga saya ini pernah menjadi simpanan, ya, katakanlah saya ini pernah menjadi pelacur, tetapi simpanan, ya, katakanlah
simpanan om-om gitulah ya, orang sekarang bilang. Kemudian saya dipanggil Tuhan untuk bertobat. Dan kemudian saya berusaha dengan sekuat hati dan tenaga saya untuk bertobat, meninggalkan segala sesuatu yang lama dan hidup baru. Tetapi saya ada di dalam badai besar di mana saya nggak punya uang sama sekali untuk menghidupi anak saya, dan teror debt collector ini juga menyerang. Kemudian pekerjaan saya ini juga butuh bensin karena saya seorang sales dan juga butuh makan. Doa sama Tuhan gak dijawab-jawab. Kemudian ada seseorang yang menghubungi saya, yang menawarkan kepada saya, memberikan saya uang sekian puluh juta, tetapi dengan syarat saya mau tidur dengan dia, saya mau kembali melakukan dosa yang sudah Tuhan suruh saya tinggalkan. Teman-teman, hal itu nggak mudah untuk dilakukan. Kalau saya hanya menghidupi diri saya sendiri, mungkin saya akan mampu bertahan. Tetapi saya melihat teror yang begitu kejam mengancam saya, dan anak saya yang begitu polosnya, dan saya nggak bisa memberi mereka makan. Kemudian ada tawaran yang menggiurkan. Dengan riwayat saya memang pernah menjadi orang seperti itu. Itu nggak mudah, teman-teman. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan. Sekalipun saya mau masuk penjara karena pinjol, sekalipun saya harus mati karena saya kelaparan, dan anak-anak saya juga mati karena Kau gak jawab doaku, saya mau tetap ikut Tuhan. Saya mau tetap tolak tawaran itu. Dan ketika saya menolak tawaran itu, saya menangis. Saya percaya kepada Tuhan bahwa saat saya bertobat, mungkin spekulasinya saya mau mati, saya akan mati. Tapi ketika saya mati pun, biarkan saya mati. Asal saya mati di dalam Tuhan adalah sebuah keuntungan bersama anak-anak saya. Tetapi kalau saya hidup, biarlah saya hidup untuk Tuhan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saya percaya bahwa ada cinta yang gak pernah berlalu. Dan cinta itu yang membuat saya akhirnya bebas. Saya bebas di dalam Tuhan, dan saya bisa menolak tawaran itu sekalipun akibatnya saya tetap gak bisa bayar utang dan melihat anak-anak saya kelaparan. Tapi di dalam nama Yesus saya menolak dosa perzinahan itu. Saya bertobat benar-benar, dan Tuhan menolong hidup saya hari demi hari. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Jika Yesus yang memberikan nyawanya bagiku, apalagi kebutuhan sehari-hariku. Tidak mungkin Dia tidak memenuhi segala sesuatu yang kuperlu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetaplah dalam jalan kebenaran. Shalom. God bless you.